Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sorry banget ya, darurat banget untuk buat videonya. Karena saya bingung, di mana ya spot yang bagus buat video kali ini. Jadi kalau emang lightingnya agak gelap, mohon dimaklumi teman-teman, dan juga suaranya pun semoga masih terdengar jelas. Karena sekarang lagi penampahan Kuningan, teman, jadi banyak banget yang punya kegiatan itu sedang sibuk masak pagi-pagi. Oke? Nah, jadi tadi pagi saya sudah mencoba menghubungi CS Prakerja teman-teman, yaitu sampai paket saya habis 2 kali dan tetap belum tersambung teman-teman. Nanti mungkin kalau mau saya akan tunjukkan videonya, tapi mungkin nggak semua ya, hanya beberapa aja. Jadi hanya sempat tersambung dan tunggu itu sekitar 3 kali setelah saya mencoba hampir 40-an kali teman-teman. Jadi emang makin susah dan makin susah untuk hubungi CS Prakerja kali ini. Jadi saya bingung juga nih buat ngejawab pertanyaan teman-teman. Jadi sementara ini saya akan jawab juga berdasarkan informasi dan pengalaman yang saya dapatkan teman-teman mengenai hal yang teman tanyakan kepada saya di komen-komen sebelumnya. Jadi semoga membantu dan sedikit menjawab pertanyaan teman-teman. Karena saya yakin pun jawaban dari CS nggak akan jauh dari itu teman-teman. Karena pasti pada akhirnya hanya disuruh menunggu, dan menunggu. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru tahu channel ini atau baru nonton channel ini, silahkan kalian subscribe karena akan banyak sekali info terupdate seputar pekerja dan juga informasi bantuan lainnya teman-teman. Oke, pastikan subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini. Oke teman, nah jadi ini saya akan bacakan beberapa question dari teman-teman yang akan saya jawab teman-teman. Jadi ini saya sudah banyak banget rekapannya datanya. Jadi mungkin yang pertama mengenai insentif gelombang 1, 2, 3 ya. Jadi setelah dapat update, ternyata itu yang dimaksudkan cair adalah insentif kebekerjaannya. Jadi yang 50.000. Sedangkan yang insentif tahap 4 yang nilainya nomor 1.000 itu belum cair teman-teman. Tapi saya nggak pesimis. Jadi saya yakin pun dalam waktu dekat itu pun juga akan segera terproses teman-teman. Jadi teman-teman bersabar dan tunggu aja dan pastikan semua syaratnya lengkap. Jadi kalian mau terhubung, saya akan tanyakan juga mengenai hal ini ke CS Prakerja, tapi saran saya kalian hanya menunggu dan pastikan semua syaratnya lengkap teman-teman. Apalagi sekarang emang sudah ada kemajuan ya, walaupun bukan yang 6.000 yang cair, tapi at least sudah ada pergerakan untuk yang gelombang 1, 2, 3 yang sebelumnya sama sekali nggak ada perkembangan sama sekali. Oke teman, jadi buat yang insentif tahap 4 yang gelombang 1, 2, 3, tunggu dan cek berkala. Saya juga akan mencoba menghubungi CS Prakerja lagi dan juga menanyakan mengenai kabar terbarunya teman-teman. Oke. Yang berikutnya juga mengenai gelombang 10 ya, ternyata sampai kemarin belum juga buka teman-teman. Tapi tadi malam itu 10 jam sebelumnya itu Instagramnya Prakerja sudah menginfokan bahwa selamat untuk gelombang 9. Dan biasanya dengan selamat pengumuman gelombang 9 itu mereka akan membuka gelombang 10 teman-teman. Kita tunggu aja karena menurut saya pun memang hari ini ya, tapi kita nggak bisa jamin juga karena emang ICS emang dia dadakan. Dan kadang pun PMO Prakerja pun menginfokan apa itu nggak selalu benar teman-teman. Jadi mereka seperti ada banyak pertimbangan. Jadi apalagi dengan kuota yang gelombang 10 yang masih sedikit ya. Jadi mereka masih menunggu putusan apakah benar akun yang dicabut itu nanti akan dialokasikan ke gelombang 10. Jadi buat teman-teman selalu cek, selalu standby di dashboardnya. Kemungkinan juga nggak menutup kemungkinan nanti pun bisa dibuka gelombang 10 teman-teman. Jadi teman tetap cek berkala dashboardnya, terutama buat yang teman yang belum lulus. Dan juga untuk teman-teman yang bingung, kok saya nggak bisa ngirim surat pernyataan ke kepesertaan ya? Terus terang memang ini aneh banget teman-teman. Jadi email Prakerja pun kadang yang info pun, yang email officialnya Prakerja pun sering banget ini nggak terkirim, gagal. Kemudian itu emang karena trafficnya yang terlalu tinggi ke email tersebut teman-teman. Jadi dia kayak bounce back. Jadi saran saya buat yang gagal coba terus sampai berhasil. Karena memang beberapa kali mencoba baru berhasil. Karena saya pun sudah mencobanya waktu pendaftaran gelombang 7 kalau nggak salah di close. Itu saya coba beberapa kali teman-teman dan tetap akhirnya berhasil terkirim. Tapi walaupun di gelombang 8 tetap gagal untuk untuk daftar gelombangnya. Jadi emang surat pernyataan itu nggak menjamin kita akan lulus setelah itu, tapi itu hanya akan dapat membantu mungkin sedikit untuk dipertimbangkan lagi terus di gelombang berikutnya. Jadi buat saya pribadi, nggak ada salahnya kita mencoba teman-teman, walaupun nanti emang nggak tahu akan ngefek atau enggak ya pada akhirnya. Jadi kita sudah berusaha intinya. Oke, lalu berikutnya untuk daftar 1 KK itu saya tidak menganjurkan teman-teman, tapi kalau untuk daftar semuanya dalam 1 KK itu nggak ada larangan dari CS Prakerja pun, nggak ada info bahwa kita dilarang untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga kita dalam 1 KK.
Yang penting syaratnya tidak kita penuhi, yaitu minimal 18 tahun, WNI, dan tidak sedang melakukan pendidikan formal. Jadi itu sudah bisa. Dan juga bukan PNS, ASN, ataupun anggota-anggota pegawai dalam negeri lainnya. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang nanya, Kak, kalau setelah program selesai ini ada kelanjutannya nggak? Itu saya bahas pada video kemarin ya mengenai tersebut. Jadi dari prakerja pun juga sempat menginfokan dari CS-nya bahwa untuk peserta program pekerja telah lulus nanti, itu kita hanya bisa memanfaatkan sisa saldo pelatihan yang masih ada, teman-teman. Jadi kalau pelatihannya masih ada, kita bisa beli pelatihan. Tapi kalau tidak, sudah habis, ya kita hanya bisa ngecek dashboard, hanya bisa ngeprint sertifikat, dan segala macam. Kita nggak bisa ngapain lagi karena memang dari CS pekerja pun bilang nggak ada lagi insentif tambahan ataupun ada program tambahan lagi. Yang jelas tahun ini di close di gelombang 10, dan tahun depan mungkin akan ada lagi, tapi kita nggak tahu juga, tergantung juga kondisi negara ya, jadi kondisi keuangan segala macam, karena banyak banget, apalagi sekarang dengan adanya resesi ini, jadi mungkin akan memperburuk keadaan teman-teman. Dan juga teman-teman, kalau emang sekarang lagi happening soal resesi ya, kalau memang ada yang bingung atau masih belum tahu, bisa komen di bawah. Kalau memang banyak yang belum tahu, saya akan coba buatkan videonya, dan saya akan menjelaskan secara ringkas, detail, dan mudah dipahami apa itu resesi, teman-teman. Jadi dampak yang buat kita apa sebenarnya dengan program, dengan adanya resesi di negeri ini. Oke, silahkan komen di bawah juga ya. Sorry saya agak pilek teman-teman, biasa karena perubahan suhu ya, dimana di kampus ini perbukitan. Dan itu saya akan berikan beberapa intermezzo video-video yang tadi saya ambil tadi pagi footage-nya di desa saya, teman-teman. Jadi silahkan simak nanti videonya ya. Lalu juga banyak banget teman-teman sekarang yang beli pelatihan di Tokopedia itu entah kenapa transaksinya dibatalkan, tapi saldo terpotong, teman-teman. Itu juga makin sini makin banyak ya. Itu kemungkinan juga karena traffic yang tinggi. Tapi kalau teman-teman sudah jadi seperti itu, kalian bisa hubungi CS-nya Tokopedia, teman-teman. Jadi bisa dari lewat bantuan care ataupun lewat email. Biasanya mereka akan menginfokan itu kurang 24 jam. Jadi kalian laporkan dengan mengirimkan SS dan juga bukti potongannya sudah dipotong, teman-teman, untuk bukti pembayarannya, terus beli pelatihan apa. Jadi itu yang bisa dilakukan sekarang agar mereka bisa men-tracking datanya apakah memang benar sudah berhasil atau malah gagal, tapi kenapa saldonya dipotong. Saldonya dikembalikan ke dashboard kita, tapi untuk mekanismenya saya belum tahu karena terus terang belum ada sih yang klaim seperti itu dan akhirnya balik ke dashboard untuk saldo yang terpotong tadi sebelumnya. Lalu juga untuk info insentif yang sudah cair, teman-teman, info terupdate hari ini itu sudah sampai tanggal 26 September ya, sudah cair. Itu pun emang kebanyakan dari Bank BNI. Jadi buat teman-teman yang insentifnya di bawah tanggal 26 September, kalian cek berkala dan berkalian karena kemungkinan itu sedang diproses, dan cek rekeningnya. Jadi seperti biasa saya bilang bahwa insentif itu lebih sering itu cair, sudah masuk ke rekening, walaupun di dashboard itu masih keterangannya sedang diproses, teman-teman. Jadi cek berkala dan pastikan syaratnya semua sudah lengkap. Gelombang 10 ya, saya bilang kemarin ya karena ada di dari kemarin, tapi kalau kayak ini kondisinya mungkin hari ini, teman-teman. Jadi hari Jumat, jadi bisa saja hari ini ataupun juga besok, tapi yang penting kuotanya sudah jelas dari prakerja, harusnya bisa dibuka dengan segera, teman-teman. Karena kemarin masih bingungan mengenai kuotanya akan ditambah atau hanya fokus ke 200.000 kuota saja. Bisa harapkan pun kuota yang kemarin hangus itu bisa dialokasikan ke gelombang 10, jadi makin banyak kesempatan untuk lulus gelombang 10, teman-teman. Oke teman, jadi itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjawab question teman-teman, walaupun jujur saya nggak bisa ngasih info langsung dari CS karena memang susah banget, teman-teman, untuk hubungi CS bahkan hari ini. Kalian tahu sendiri bahwa peserta prakerja makin banyak, itu sampai sudah 5 juta orang. Jadi at least mungkin ada 10%-nya yang hubungi CS prakerja di setiap waktu. Jadi makin sulit untuk saya hubungi CS prakerja. Jadi buat teman-teman, mohon dimaklumi, selalu dalam keadaan sehat. Dan saya minta pun buat teman-teman, silakan kalian cek dashboard YouTube saya, itu banyak banget info penting seputar prakerja yang kemungkinan bisa menjawab banyak pertanyaan teman seputar prakerja. Oke teman, jadi itu aja. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan notifikasi dan juga bantu share video ini ke teman yang lain. Oke teman, jadi itu aja. Thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.